Wadadidaw. Halo guys, Sobat Juventini, kembali lagi bersama kami di Bacotan Juventini. Oke, siang hari ini kita mau ke rumah salah satu seorang Juventini. Masuknya ke sepuh. Dibilang sepuh ya sepuh, dibilang founder enggak, dibilang enggak, tapi dia founder. Salah satu penggerak Juventini yang ada di kawasan Bekasi, tepatnya di arah mana sini? Ya udah babelan. Pokoknya kalau lo kemarin tuh ganti ban dalam 5 kali. Iya, siapin aja deh, oke. Kita mau ke sana. Tadi gua udah kontak, udah telepon, orangnya ada di rumah, tapi dia nggak tahu nih kita mau ke sana. Oke, jangan kemana-mana, pantengin terus, ikutin terus kita, jangan lupa subscriber ya. Komennya juga ya malah. Sama lonceng. Oke, yuk lanjut. Ini rumahnya nih bang nih. Ini Kayaknya ini nih. Oke guys, kita udah sampai di rumah yang tadi kita maksud. Salah satu seorang Juventini militan lah kalau gitu. Oke, ini rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada guys, ada. Ya, bang. Oh iya. Ini tamu dari. Oke guys, jadi orang ini yang kita maksud. Lihat nih. Ini ada apa ini? Ini bang, kita dari Bacotan Juventini. Ya. Kita mau apa? Mau sedikit bincang-bincang lah. Ya udah mari masuk lah. Ngobrol. Masuk Ya apa? guys, kita Apa nih? Dia mau di luar atau di dalam nih? Kalau di luar bisa luar ya? apa nih? Buset. Lu cocok tanam bang, gak beran? Lah, di sini bisa buat ini nih. Bisa terus. Gue kira bioskop men. Nah, itu layar bioskop. Jadi luar. Bang, gimana bang kabar? Alhamdulillah baik nih. Sehat ya. Keluarga sehat semuanya. Anak Anak saya. Oh ini nih. Namanya siapa ini? Namanya Kedira Kesya Kurniawan. Wih, anak Kedira. Jadi sini. Sini. Nggak mau dia. Oke, sobat-sobat Bacotan Juventini, ini salah satu penggerak di Juventini Bekasi. Oke Bang Goks, kedatangan kita di sini ada teman-teman Bacotan Juventini, pengen ngobrol aja sih Bang, bincang-bincang dikit tentang sekilas Juve juga sih. Jadi pengen tahu awal mulanya Bang Gung ini suka Juve itu kenapa? Kira-kira suka Juve itu awal-awalnya itu gimana sih Bang? Awal-awalnya itu pas SD, sih sering nonton bola bareng sama bokap, tapi yang paling diingat pas nonton final Liga Champions Juventus lawan Real Madrid yang kalah. Final. Yang golnya itu gol Mihai Topik Itu yang kalah 1-0 di final ya? 1-0 di final. Lu kenapa? Kan itu saat itu kita kalah tuh. Saat itu Juve kalah. Malah kenapa lu suka ya kan? Harusnya lu malah sukanya Madrid ya. Sukanya harusnya kan yang menang kalau kata. Kenapa lu sukanya yang kalah? Karena ya dulu nontonnya kan Liga Itali. Sering nonton Liga Itali. Bokap juga Kalau Itali dulu masih disiarin ya? masih disiarin, masih dapat. TV-nya hitam putih, saya bilang tuh. Hitam putih. Ya udahlah, yang paling tersorot hitam putih bajunya ya Juve. Itu di TPRI kan? Ya TPRI mah bukan. Oh bukan. Wah, anai. LGT kalau nggak salah. Itu awal lo suka nih. Dan sukanya gara-gara itu SD kelas berapa Bang? Udah bahas lagi, gue lupa pokoknya gue SD biar nggak ketahuan tua-tuanya. Padahal udah toku. Di SD udah suka Juve aja. Dari SD udah suka Juve guys. Nah jadi lo suka sama Juve itu pas pertandingan itu ya. Saat itu kalah. Nah ada nggak Bang pemain yang bikin lo itu jadi makin jatuh cinta sama Juve? Kalau pemain yang dulu itu yang awalnya gua inget banget, pemain yang paling nyentrik Juventus. Pemain nyentrik. Sobat tahu nggak pemain nyentrik Juventus siapa? Pengen tahu nih. Kira siapa itu? Yang rambutnya putih.
Ravanelli berarti Topu juga lah bang. Kalau dulu kan kalau memperhatikan pemain itu kan yang paling beda dari segala di antara pemain yang lain. Ya, paling beda. Kayak di MU itu zamannya ada Cantona, di Juve ada, ya kan. Di Indonesia juga ada tuh. Indonesia Yang pakai sepatu apa kos kakinya pasti selam lah. Kos kaki ya. Ada pemain Indonesia. Itu lulusan Primavera Sono juga kalau nggak salah tuh. Kiblat Indonesia kan ke Itali. Itu dulu jebolan Primavera. Rocky. Ah ya. Rocky guys. Teman-teman bacotan Juventus ini mungkin juga biar tahu juga ya teman-teman, terutama yang baru-baru. Nggak cuma di Itali ada salah satu pemain nyentrik. Nah, di Inggris juga ada, tapi nggak ketinggalan di Indonesia juga ada ternyata. Di salah satu legend pun yang disekolahkan di Sampdoria. Ya, Sampdoria. Dia barengan sama Kurniawan, Kurnia Sandi. Kiblat Indonesia itu Dulu mau supporter, mau sepak bolanya itu pasti nontonnya ke sana. Jadi kalau sobat-sobat bacotan Juventus diketahui bahwa Rocky Putra itu salah satu pemain yang nyentrik ya, bahkan dari penampilannya gitu. Ini pertama lo tadi bilang suka Juve sejak SD, di saat pertandingan final itu lawan Madrid. Terus ada Ravanelli juga yang bikin lo makin cinta. Nah, yang dari perjalanan itu lo pernah ikut komunitas Juve juga berarti kan bang? Awal mula lo masuk ke komunitas itu gimana? Awal mulanya itu sebenarnya gua memang suka Juve nih, ada dari awal suka Juve, tapi gua masuk komunitas itu entah kebetulan atau memang udah jalannya. Gua itu ada event ICE di Senayan. ICE 2008 itu gua belum tahu ada komunitas besar. Lalu ke bola. sono ngapain? Gua itu masih dalam komunitas sepeda lowrider. Bukan yang lagi booming sekarang, itu tahun dulu tuh tahun berapa sih ya? 2008 itu kalau nggak salah. Berarti nggak pakai Brompton ya? Belum ada. Oh belum. Udah ya. Jadi ini guys dulu di Indonesia ini ada satu acara ICE kalau emang gue lupa nama panjangan itu apa, di tahun 2008 dulu. Yang paling gue inget nih datang dulu pakai sepeda bang. Ke sepeda gua ngegoes dari Bekasi ke Senayan, pulang pergi itu. Sadis. Itu buat nyari komunitas Juve-nya apa? Emang kau tuh udah awalnya itu emang ada acara itu bukan acara berbagai macam, ada komunitas. Gua kebetulan sepeda, di sana ada motor, ada ontel, ada sepeda lowrider. Lah gua salah satu kelas sepeda lowrider. Di sana gua berkeliling, ternyata ada event yang lagi rame, yaitu pas lagi futsal. Ada futsalnya kalau nggak salah. Ada kompetisi futsalnya. Terus mereka pada ngecen, adu kori. Itu di situ gua tertarik, gua ngeliat pas yang lagi main Juventus lawan apa gua lupa deh. Nah, kalau rame chance sih nggak jauh bang, Juve Milan. Ya kalau nggak kalau salah lagi rame chance ya, karena Juve Milan biasanya. Gua lagi pada ngechance rame. Nah di situ kan ada booth-boothnya tuh, ada booth Juve, Milan, ada banyak deh. Gua datengin deh buat Juve, gua tanya gitu. Jadi dulu tuh komunitas IC itu banyak guys, nggak cuma komunitas bola, tapi ada komunitas motornya juga, ada komunitas sepedanya juga. Iya banyak deh, nggak cuma Juve aja di sana, tapi ada Milan, ada Liverpool, ada Inter, terus ada Lazio, Fiorentina bahkan ada, Parmigiani juga ada, Parmigiani ada. Atlanta udah ada belum? Belum ada. Atalanta baru baca sekarang. Belum ya berarti. Belum. Ada Chelsea juga, ada Newcastle juga. Kalau dari Spanyol itu Valencia, Barca, Madrid. Boca udah ada belum? Boca ada, cuman dia nggak masuk. Oh belum. Dia jatuhnya ke Latin. Bukan ke Eropa ini. Oh iya. Kan Eropa. Internasional cuma Eropa apa gitu. Memang mau khusus Eropa doang. Banyak di situ guys. Itu awal lo masuk tuh loh. Awal
mau bergabung. Mau bergabung. Oke. Lo ikut bergabung itu langsung daftar atau Iya, memang benar Bang. Jadi saat itu juga lu daftar itu. Ya di situ gua registrasi kan, di situ ada juga ngobrol-ngobrol. Oh bisa di sini kita ada namanya member Juventini Indonesia, belum belum. Juventini Club gitu, belum. Itu masih Juventini Indonesia, setahu gua. Di situ itu ada belum resmi gitu bang? ya. Belum. Jadi sobat Bacotan Juventini mesti ketahui juga awal mulanya Juventini itu ya Juventini Club Indonesia. Gue masih ada kaosnya tuh, soalnya kan dulu itu gratis kaos Gratis sama kaos. ada Pin. sama kartu Member. member. Gue dapet kaosnya sampai sekarang masih ada. Saat itu langsung daftar tuh, Langsung daftar, registrasi. Bayar berapa? Bayar berapa? Dulu berapa ya? 100 apa berapa ya? Lupa deh. Pokoknya kalau masalah Itu dapatnya apa aja bang? itu ada baju, Terus? kaos. Kaos. Banyak deh pokoknya deh. Banyak. Jadi Ya, menurut gue sih itu banyak. Harga dulu nominal dulu dapetnya banyak. Terus gua kan ngelis gitu nama, domisili sama nomor telepon. Nah, yang kebetulan registrasi itu resepsionisnya. Ini gue. Nah, Oh. ini. Lo jadi sampai sekarang sih bang gue masih. Dulu belum. Bang. Belum. Sekarang Belum. Tapi sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gini. Jadi itu daftar kebetulan memang Bunda nih yang jadi apa namanya resepsionisnya lah kalau gitu. resepsionisnya. Pas Ya, kebetulan registrasi. Bekasi juga, Bekasi ada juga. langsung kontek-kontekan, Hmm. kontek-kontekannya sama ente nih. Ya lo ke gua. Iya, kita kontek-kontekan. Dulu masih zamannya SMS. Gua ajak gabung. Mukanya gua nggak kenal yang mana ya kan. Yang gabung mau Jadi dia belum tahu nih, belum tahu gua. Mau ikut Gua ini dia nobar belum nggak? tahu dia belum tahu gua. mau ikut nobar, ngumpul jam 12 malam di BCP. Belum bukan BCP ya, di Ren Mall. BTC. BTC ya, Bekasi. Bekasi Trade Center. Jadi Gila. daerah dulu awal ngumpul itu ya gue SMS ke teman-teman yang lain buat nobar, ngumpul lah nongkrong bareng. Pernah nggak lu di SMS-in orang nggak kenal suruh datang jam 12 lu datang? Kagak tahu. Gua mah ya aja. Tapi datang bang. Datang. Ada kan lu nggak kenal nih. Nggak kenal gua. Tapi lo tetap datang ya. Nggak kenal karena emang pembukaannya, tapi kan ini orang bener kagak, jangan-jangan gua di sana bawa motor dok datang begal ya kan? Belum ada sih, belum Ada dulu. Sekarang udah ada nih. Jadi kalau lu datang nih lo jam 12 ke 12. Jadi itu guys doi apa dari Bekasi Utara apa nih? Utara apa barat sih? Kalau gua itu masih di Medan Satria. Medan Satria. Berarti utara Barat, jadinya. barat. Dari Barat. Bekasi Utara ke Bekasi Timur. Barat. Ke barat. gua. BTC. Lu dari barat ke timur. Dari barat ke timur guys. Dari barat ke timur ngegas cuma buat ngumpul. Lu ada barengan nggak tuh bang dari barat? Kalau gua masih sendiri. Masih sendiri ya, masih sendiri. Tapi kan padahal bisa ya dia dari Bekasi Barat langsung ke tempat Lokasi nobar. Lo kasih nomor masih Jakarta tuh kan bang ya? Jakarta. Kita masih Jakarta bos. Jadi dari Bekasi Tapi Barat kan ke Bekasi Timur dulu. Gua pengen tahu ya, dari Bekasi itu siapa-siapa awalnya. Itu juga nggak banyak ya. Nggak banyak. Tapi yang di broadcast itu SMS banyak. Banyak. Gua sampai 20 orang lebih itu kalau gue sama yang datang ya. Itulah perjuangannya guys, dari nggak semudah yang sekarang gitu loh. Nggak semudah yang sekarang lah kalau gue. Itu lo tergabung dah. Itu lo gabung ke situ emang udah banyak teman-teman di situ, apa emang ada yang lo udah kenal, apa emang baru kenal saat itu juga atau gimana? Enggak, baru kenal. Kalau lo sama gue kan emang baru kenal kan? Iya, saat baru itu. kenal. Apalagi Bahkan sama gue belum orang- pernah ketemu sama Iya. lo. Apalagi sama yang lain juga. Kalau nggak salah dulu nggak nyampe 10 orang tuh ngumpul di situ langsung ya kan. Ya. Jalan. Itu jalan nobar lah, untuk konvoy ya. Bar ya konvoy. Konvoy dari Bekasi sampai ke lokasi nobar itu masih di Jakarta, daerah Manggarai sih. Dari Bekasi kita ke Manggarai. Manggarai terus ya Manggarai, Kemang. Emang Apa sih yang di selatan itu? Yang di McD? Namanya apa sih? Apa daerah mana gitu? Kafe apa gitu ya. Jadi Tapi terakhir kita di ini kan ya, kita punya home base juga di punya Jakarta. home base di Pancoran. DVD. DVD ya. Nah, itu yang apa awal lo sampai sekarang saya gabung. Nah, itu ada nggak bang perjalanan di sini dari nobar itu perjalanan yang paling
berkesan dan perjalanan panjang nobar itu, panjang konvoy itu ada kesan dan ini yang buat lo Yang pernah paling sampai sekarang? berkesan ya entah karena spontan atau apa itu paling berkesan. Gua tuh nobar bareng sih sama anak-anak. Kita tanpa sengaja itu pernah bawa bendera partai, bendera kuning pernah. Ada yang paling itu Doi bendera partai. Janur orang mau kawinan kita bawa masih ada bambunya. Itu sampai tempat nobar, coba bayangin aja. Jadi ini guys, dulu kita nobar nih, jalan bareng konvoy. Mas Agung ini dulu orang paling gue ingat. Ketika kita nobar bawa bendera Jupe, bendera kebanggaan atau bendera komunitas kita masing-masing. Doi kagak guys, Doi bawa bendera apa? Bendera kuning. Itu gimana ceritanya Bang, lu bisa bawa bendera kuning gitu? Itu sih spontan aja inisiatifnya sih. Kalau orang bawa bendera kuning kan bisa beringas kan, minggir. Pas ada bendera kuning tuh kita ngelewatin makam, cabut. Itu Jadi lu ngambil di makam itu. ya di pinggiran itu kan banyak cabut. Wah udah kayak apa itu konvoy. Aman kita. Soalnya kalau di jam-jam segitu alur Kalimalang itu masih rame. Iya. Jadi kita konvoy begitu ya Minggir semua. minggir ada bendera kuning. Ada yang bawa bendera partai. Yang paling berkesan sih itu sih. Itu paling berkesan lagi yang bawa janur boleh nyopotin di jalan di Cawang ya kalau nggak salah. Cawang. Itu nggak tahu udah dipakai apa enggak, kita copotin malam-malam jam 12 kita bawa sampai tempat nobar. Itu nggak habis pikir guys, mesti janur lo bawa nih. Nah itu orang udah selesai hajatan belum? Gue nggak tahu. Gue intinya Juve mau hajatan gitu. Juventus lagi final itu kalau nggak salah. Iya, final lawan Napoli. Iya itu Copa. Final Copa. Dan itu kalah. Kalah di penalti. Kalah. Itu Manggarai kita nonton pulang jam 5:30. Itu janur nggak dibalikin juga. Udah lemes ya kan? Udah lemes kalah. Iya. Pulangnya pagi. Nggak yang lo nggak mikir nggak sih Bang? Tuh janur mau dipakai atau sudah dipakai gitu? Nggak mikir gua. Gua mikirnya Juve lagi mau juara ya kan, Coppa Italia. Kita mau ada hajatan. Ibaratnya ya kan, itu ada janur kita mau bawa aja itu. Masih ada namanya janur. Wah, gue nggak inget kalau namanya. Dia tuh bawa mau bambu-bambunya tuh naik motor. Itu kasihan kalau besok pagi hajatan itu ya kan. Itu kalau udah hajatan sih logikanya mesti oke guys. Iya. Habis hajatan dicolong janur ya. Tapi kalau mau hajatannya belum mulai nih, janur udah dicolong. Lo nggak kepikiran tuh bang orang nyari kemana tuh janur? Kalau paginya kan Mana ini yang hajatan? Mohon maaf pasang tuh, pasang ya kan waktu pagi. itu janurnya hilang. Ya, mohon maaf sangat. Iya dah. Itu banyak sih bang ya kesannya. Jadi apa perjalanan sepanjang nobar itu banyak kejadian-kejadian yang memang di luar nalar. Spontan itu sebenarnya kita nggak ada settingan gitu, nggak ada. Ya ada bendera apa bawa. Biar rame, jadi kita konvoy itu rame. Ada 10 motor gitu bang? Ada. Kalau semenjak dari yang event yang NTSMS itu ke sana banyak. Kesininya banyak ya. Jadi mungkin satu. Nah, dulu kita itu nyari seorang fans Juve itu susah loh guys. Nggak gampang kayak sekarang gitu. Sekarang mungkin lo ngeliat kiri stiker Juve, ngeliat kanan stiker Juve, lo ngeliat ke depan di motor orang stiker Juve. Dulu nggak ada. Dulu jarang bang. Dulu jarang sih. Nah, ada nggak lo ngasih apa nyari orang gitu? Susahnya nyari orang tuh? Dulu kita mau nonton Juve ya, mungkin karena orang dulu ngeliat Juve sering kalah, terus ada di seri B, nggak pernah menang, susah ditayangin, mau nyari teman buat jalan bareng untuk berkomunitas entah nobar atau susah, sampai Ani itu pernah di Cakung mepet orang, itu motor spektakuler Juve, saya pepet. Kaget kan? Orang mau marah ya kan, ini bekal nih apa? kan. Iya. Kacau juga guys. Juventini ya? Oh iya, untungnya iya. Juventini. Oh ini Tukeran kontak. iya, tukeran kontak nobar. Oh iya, akhirnya tuh pernah. Tapi kalau sekarang tuh udah banyak orang pakai stiker Juve. Jadi nggak heran ya. Nggak heran karena beda dulu. Tapi sempat adu argumen gak tuh sama orang yang nge-pepet? Sempat adu argumen. Mau berantem lah dia gue pepet. Ya nggak sampai jatuh tapi nggak sampai jatuh. Nah, kalau masih ada orang tuh namanya Dimas Seto. Mio putih. Mio putih, stikernya Juve semua. Itu jarang itu dulu. Jarang. Sampai di full. Buat Bang Seto keren. Orang desa terpuruk
Tapi motornya dia udah juga semua bang. Tapi dia sempat ikut atau ikut komunitas gitu. Ikut komunitas pas kita sudah Terbentuk. ada terbentuk GCI Bekasi. Jadi lo awalnya belum lo? Apanya? Jadi awal belum terbentuk, lo gabung ini setelah terbentuk atau memang Enggak, sebelum ada Juventus, komunitas Juventus di Bekasi sebelum ada, sejarahnya kan kita selalu ke pusat. Di pusatnya, jadi perjuangan anak Bekasi itu dari Bekasi cuma pengen nonton bola doang sampai ke Jakarta, belum ada futsal, belum ada apa ya. Cuma buat nonton doang sih. Lumayan perjalanan lumayan panjang, lumayan jauh. Untuk yang ininya dari belum resmi sampai jadi gitu kan. Oke, itu yang buat lo berkesan lah. Ada nggak kenangan pahitnya bang semenjak lo perjalanan atau di lokasi nobarnya itu? Ada sih, gua ada 2 yang gue pulang entah habis pertandingan apa kalah sampai nabrak tuh, sampai naik trotoar malah itu. Gue inget itu di Cawang ya. Gue inget tuh di Cawang. Naik trotoar. Tuh pulang udah kalah, masih harus kerja pasti dicengin ya kan, dibully, nabrak pula. Tapi tetap Tapi nggak akan apa-apa kan pas kejadian itu. Itu yang pertama tuh, yang pahit sampai sekarang lo inget lah ya. Ada lagi nggak selain itu? Ada. Apa itu? Salah informasi. Di SMS ini nonton Juve nobar nih di Pancoran Kemang. Ya, di Kemang jam sekian. Gua dateng dong. Set. Ih, ini yang SMS enggak. Ini orang-orang enggak ada nih ya kan. Buat telepon enggak diangkat. Buat telepon pasti ini. Dia lagi jadi kapok nih, enggak ada. Enggak diangkat maksudnya. Buat telepon sama siapa dulu? Gua ini pada di mana? Udah pada di jalan. Udah mau setengah main, udah mau habis. Gila nggak? Setengah main, gua kebut udah mau sendirian. Sampai sono diketawain gua. Jadi ada satu seru gak? Ya, gua SMS ya kan. Gua kick off jam 2. Dia datangnya jam 2, lebih cepat ngumpul. Jadi emang gua salah kick off jam 2 ya kan. Harus dia malah ngumpulnya jam 2. Jadi otomatis dong gua udah sampai di sana, udah nomor, setengah main dia baru nyampe gitu. Gua udah kick off dia baru nyampe di tempat ngumpul. Yang paling. Nah, itu perjalanan lah bang. Kalau di dari segi nonton barengnya itu pernah nggak lo nonton bareng sama fans club lain atau apa? Banyak ya. Banyak ikut, cuma emang salah satunya ini Bang Mus sempat ikut sama gue juga bareng. Jadi udah banyak lah fans club ya. Fans club ya banyak. Itu nomor bareng sama siapa aja tuh bang? Bar kalau liga ya paling banyak ya Milan. Salah satu pencetus tuh. Milan, Roma. Nah, itu Milan. Kalau Inter jarang, karena bahkan kalau terjadi dari pengurus pusat pun susah, nggak bakal berani. Tapi itu lo masuk nonton bareng itu adu kori. Nah lo udah bisa apa gimana tuh kan lo salah satu ini juga tuh militan juga. Kalau dulu mah kita masuk Juventus nggak ada yang bisa. Ini kayak ngajarin baca Al-Quran. Tiap ini pertemuan bisa dibilang ustadznya ngaji ya, bagiin salinan fotokopi aja ya kan, suruh diapalin. Yang bisa ada di sub depan, yang nggak bisa tuh masih baca contekan. Jadi pokoknya yang penting gerak sama bacotan ya ini. Jadi sekarang masih apa tuh bagiannya? Kalau sekarang karena jarang nobar, sedikit nggak hafal, banyak yang nggak hafal malah, karena memang ya masalah jarak dan sekarang kan gampang lewat internet apa gitu. Kalau dulu kan susah, kita mau nobar mau kompak itu harus jalan dulu ke karena di Bekasi belum ada komunitas. Ya apa? Kesan lo nobar bareng sama fans club lain tuh apa? Ada yang buat lo berkesan? Berkesan kalau sama fans club ya pas waktu sama Milan kita kalah, kita nyanyi nggak putus-putus ya. Ya betul. Tapi kalau yang nggak ada sama fans club pernah Juve kalah juga
Ya kan? Tapi tetap ya. Tetap. Intinya menang kalah tetap nyanyi. Kalau gue sama teman-teman di Bekasi, kalau emang anak-anak Bekasi sih emang lo kalau mau menang mau kalah Sampai habis, sampai kulit serak lah. habis kita belum ninggalin tuh layar. Pokoknya rame lah ya, menang kalah bodo amat. Jadi Intinya lu di rame. Bekasi itu salah satu yang ditunggu mungkin, salah satu. Jadi Bekasi guys dulu salah satu wilayah yang ditunggu di lokasi nobar sama teman-teman Juventus yang lain. Nah itu di lokasi nobar itu kan itu udah pernah yang kita lupain lah gitu. Selain masih ngechat segala macam. Nah terus yang buat sekarang nih bang, kan banyak komunitasnya, banyak komunitas Juventus ini di Indonesia tuh gak cuma 1, 2, 3, 4 bahkan banyak lah yang dari ultras dan segala macam. Nah, pendapat lo sendiri itu gimana tuh bang tentang akhirnya sekarang tuh banyak teman-teman yang membuat diri lagi? Ya makin bagus sih, makin banyak komunitas, entitas ya kan yang pakai kiblatnya ke sana, ultras gitu, makin seneng. Tapi ya kadang makin banyak komunitas itu jadi makin banyak gesekan kecil ya karena perbedaan pendapat. Kayak kita yang penting intinya mau nonton Juve, tapi kalau mau suruh datang ada yang suruh harus pakai sepatu ya kan, nggak boleh pakai jersey dan lain-lain. Ya itu hal-hal seperti itu ya. Jadi yang bikin banyak orang ya lu nggak usah nobar di sini. Kayak kita satu nonton Juve mau dukung Juve bareng, tapi kita nggak dirangkul karena kita beda gitu. Gara-gara kita pakai jersey, kita nggak pakai sepatu. Ya sebenarnya sih itu bukan ini ya guys ya, bukan batasan ya bang. Jadi sebenarnya itu jadi penampilan, jadi stylenya mereka lah, ciri khasnya mereka. Nah ada satu yang gue inget selama gue kenal bang Long ini, yaitu Doi pernah punya pasangan guys. Doi pernah punya pasangan yang notabene berseberangan dengan kita semua. Gitu. Ingat gak? Doi itu punya bokin. Aduh masih bokin ya, punya bokin. Seorang interisti. Gimana bang ceritanya bang? Kok lo bisa gitu loh? Ceritanya sih sebenarnya nggak tahu. Ya, namanya anak kampus. Oh teman kampus. Dia tahu gua fanatik Juve, nonton Juve. Saya juga suka katanya. Apa? Bola apa? Inter. Madrid. Sini sih jalan dulu. Pernah gua ajak nobar mau. Oh, berarti pernah. Nah, kirain dia juga kesini ayo sekali-kali nonton Inter kalau. Bukannya nggak mau kalau nonton Inter, apalagi kita kan nontonnya di Bekasi atau dengan satu bisa masuk ke tempat nobar, gua nggak bisa keluar nanti ya kan. Saking panasnya gitu ya kan. Nah, tapi nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Guys, mungkin boleh diketahui juga. Jadi dulu itu kita sama teman-teman istri itu sempat ada bentrok, sempat ada gap ya. Jadi yang benar-benar emang bisa dibilang musuh abadi. Ajakin nonton bareng. Nah makanya salah satunya juga Bekasi itu teman-teman Bekasi salah satu yang benar-benar dikenal sama mereka karena kita sempat ada gap di jalan, sempat ada gap di tempat nobar, di event-event fans club lah. Jadi emang notabene Bekasi memang dikenal. Mungkin itu salah satu alasannya kali bang ya, lo nggak berani, bukannya nggak berani sih, males lah jatuhnya. Males. Itu buat teman-teman ketahuin ya. Jadi memang kita di sini nyarinya itu pertama nyari Juve, suka Juve itu susah. Kedua perjuangannya itu susah. Perjuangan untuk nontonnya itu panjang lah, bang, berat tuh. Nah, pertanyaan harapan lo apa nih bang buat teman-teman Juventus di seluruh Indonesia? Harapannya sih bisa lebih kompak dan bisa mendatangkan Juve untuk tur ke Indonesia lagi. Paling nggak itu lebih solid, lebih guyup. Dulu pernah kan datang ke sini juga, tapi kita kan berblok-blok, tribun ini khusus untuk ini untuk solid apa-apa. Nah, oke nih bang.
Kan Juve pernah datang ke Indonesia nih. Iya benar. Nah, pada saat itu perasaan lu tuh gimana? Perasaan gue seneng banget tuh. Kita seluruh Juventini entah komunitas mana pasti ingin nonton langsung Juventus ya kan di Nonton depan langsung, mata ya ya. kan? Secara kan kalau misalnya kita ke sana biaya dan momennya itu yang pasti kita bisa nonton langsung gitu. live ya. Itu sangat bahagia Di banget. stadion. Bukan bagi gua sendiri, bagi seluruh Juventini lah. Bisa ngeliat Bisa Buffon lihat langsung ya. ya. Didadain sama Buffon. Ya, padahal mah yang lain. Terus Perasaan lu gimana tuh? Perasaan gua mah itu paling jadi Juventini paling berbahagia itu bisa nonton langsung tanpa di layar kaca loh kalau bilang langsung dengan mata telanjang. Biasanya gitu. kita nonton di banner, Di banner ya kan. tahun berapa sih? di 2000? tembok. Tahun berapa itu? 2000 berapa? 2014. Berarti udah lama ya sampai sekarang ya. Udah 6 tahun. Ya, semoga bisa ada promotor yang bisa datangin lagi Juve ke sini tuh. Ditunggu banget tuh guys. Iya. Bisa juga datang lagi ke Indonesia wah. Iya. Itu perasaan bahagia lu nggak bisa diungkapin apa gimana? Nggak bisa diungkapin itu. Udah kita nyetingnya ya kan mau pakai atribut apa ya kan, Persiapannya itu ya. Persiapannya. Atribut apa maksudnya gimana? bisa ketemu Juventini seluruh Indonesia ya kan, Oke udah dari Sabang sampai Merauke ngumpul Kumpul di situ. semua itu. maksimal lah ya. Itu sampai penuh loh stadion GBK. Setahu gue penuh. Iya penuh. Penuh banget. Nah, itu perasaan dari lima perasaan lo kan bahagia lah jadi orang Juventini yang paling bahagia termasuk gue juga. Rasa salah satu fans club yang paling beruntung itu bisa lihat langsung ikon istilahnya para legend ikon di situ juga. Betul waktu itu pelatihnya udah Conte ini sebelum ya Ferrara ya siapa dulu Conte Conte. Dia juara sih ya Karena kalau dari Itali sendiri baru terakhir dulu ingat Milan. Lazio pernah, Milan pernah. Milan kalau yang paling gue inget itu juara Eropa versus juara Eropa juara Itali ketemu juara Liga Indonesia. Milan lawan Persib. Kalau kita All Star ya. Ya. Lu Persibnya bang? Oh enggak, kalau pas Juve Yang All Star. Juve All Juve Star. lawan Kalau All kan Star. Milan itu waktu itu lawannya Persib. Ingat banget gue kipernya Kurniasa Hermansyah apa? Iya. Kiper Persib tuh 8-0 ngomong salah tuh. Perasaan lo paling bahagia tuh bang? Bahagia lah. Ada persiapan nggak? Ada persiapan nggak lo buat? Wah Juve mau datang nih ya kan? Gue mesti gimana? Persiapan lo ada nggak? Persiapannya ya semaksimal mungkin. Kita kan bareng waktu itu kalau Ya, dari lo- gua sendiri kita bareng sama saudara-saudara kita yang Dari luar kota. Ya, kalau kita dari kita sendiri itu kita dari bareng satu mobil, satu bis bareng. Itu bareng sama Bahkan saudara-saudara. kalau nggak salah ada yang dari Papua ya. Jayapura. Jayapura Yang satu nginep di orang rumah ya. gua, Iya. Satu orang udah bela-belain datang ya kan. Itu baru sekitanya aja, belum yang Belum yang luarnya. luarnya. Itu bahagianya bukan main. Kalau maksud gue persiapan pribadi lo sendiri gitu. Lo kan tahu nih, lo tahunya itu ketika memang sudah diiklankan atau memang sebelum diiklankan, lo udah tahu nih Juve bakalan datang gitu. Ya, kita kan kita udah Persiapan tahu sih ya apa entah, wah gue harus nyiapin baju yang ini nih, gue harus nyiapin sial yang ini nih, gue harus nyiapin kalau apa style kalau sendiri. style gue sih nggak neko-neko, cuma emang gue pengen lihat sama ngeliat teman-teman Juventini satu tribun bareng Indonesia gitu. Persiapan sih nggak begitu Nggak ada ya. neko enggak. Berarti Kan kadang ada tuh bang, wah Juve mau datang nih, gue harus siapin bendera gue harus siapin sial gue harus pakai baju yang ini. iya. Kalau shell gue pasti selalu bawa shell yang Intermerda itu, Ya, 80 itu. Memang itu style ya, isi sial yang itu. Masih ada tuh itu sial bang. Wah, shell gue itu historis tuh, dicolong sama orang. Kok bisa dicolong sih? Gimana? Ya. Gimana? Emang Enggak, maksudnya emang dicolong lagi di rumah atau memang lo ketinggalan saat nobar atau kebawa teman lo pas nobar, yang ngomongnya ke bawah sih. ngomongnya ke bawah. Ngomongnya ke bawah, tapi sampai sekarang lupa dibawa. Perlu kita sebutin kan nih guys? Sebut, Namanya Bang. nih, guys. Tapi dulu ada tuh guys, jadi Bagong ini punya
punya ciri khas tersendiri, style sendiri yang sialnya itu udah pasti itu. Kedua, topi original bang. Pokoknya barang Gue masih inget topi original lo yang Jupe sininya lam kapak, masih zaman kapak ya. apa itu juga hilang. Itu yang bintangnya gede banget. Itu itu boleh hunting di Senen. Hunting di Senen. Itu benar, itu boleh hunting di Senen. Kan kalau nggak gue lo yang nanti poncol. Itu topinya tracker ya, tracker full itu. Full body. Ori. Itu pas di Senen belum tahu harga ya. Belum tahu. Pokoknya Jadi- kita kalau hunting itu belum online langsung ke sono. Ya guys, dulu Huntingnya ke Senen. ada satu tempat di Pasar Poncol, Senen. Itu gua pribadi ya, gua dapetin jersey ori. Istilahnya di sana. Gua nggak tahu tuh orang bisa ngelepas kayak gitu, murah loh. Di sana di Poncol tuh murah. Gua beli waktu itu cuma 70 Padahal ori itu. ori. Bang. Tapi orang nggak tahu kalau itu tuh original gitu. Gua di Senen gua dapat 3 original. Apa aja, Bang? Topi Juve yang kapa, baju Juve yang Danon masih ada. Danon itu yang stripnya kalau kita terawang ada logo Juve-Juvenya. Iya, betul. Itu sama jaket Juve tapi yang udah naik, yang Iya, sininya Nike. kuning yang zamannya Amaury. Ori Tiga. semua? Ori semua masih ada, cuma topi yang Nggak ada ya. entah kemana itu. Itu topi hilang emang di rumah apa emang Itu lagi- yang lagi acara? Perayaan Scudetto, saking Scudetto. bahagianya entah ada yang minjem atau apa, gua lupa. Scudetto keberapa ya? Pertama Pertama apa kedua? pertama sudah itu pertama. Scudetto Itu hilang. Scudetto pertama habis kita sebelumnya puasa tuh, ya kan? Pokoknya itu hilang. Itu bener tuh dulu zamannya Poncol, tapi kalau sekarang Poncol udah susah nyari-nyari barang itu. Orang penjualnya udah tahu barang, yang hunting banyak. Iya. Udah susah. Kalau dulu enggak. Dulu sekarang lebih gampang ya. Sekarang lebih gampang nyarinya. Tapi ya itu harganya. Harga. Nah, itu Jupe Scudetto. Kita coba flashback nih bang. Jupe datang udah lo persiapan standar lah ya. Kayak gitu. Apa cuma niatnya buat nonton doang. Pengen ngeliat langsung gitu. Nah, perasaan lo sebagai Juventini ketika dulu lagi jaya tiba-tiba terkandal kasus Calciopoli. Nah, perasaan lo tuh kayak gimana? Yang itu tuh. Perasaan gua tadinya sih ya kalau zamannya Liga Italia kan banyak mafia. Wah, ini sih akal-akalan gitu. Akal-akalan. Tapi memang ternyata di sana emang untuk menjatuhkan Juve seperti itu, akhirnya ya terdegradasi di Serie B. Itu udah segala sesuatu kita akses. Zaman dulu internet masih susah. Internet ya, Internet susah untuk yang nayangin gitu. Kita paling ngelihatnya di top score atau bola, tapi itu berita khusus Juve itu paling kecil itu. paling ujung paling bawah. Itu paling Kita ngeliatnya di koran ya. Di koran. Bukan sekarang lihat di HP, di berita di HP, bukan. Masih di koran, beli koran, nyari tuh. Nah itu zaman koran. sebagai lo nih sebagai seorang Juventini buat lo sendiri merasa terpukul nggak tuh saat itu? Terpukul, apalagi Karena kan kalau notabene itu habis Scudetto tuh dulu. habis Scudetto, Italinya juara dunia, ya kan? Tiba-tiba pemain Juventus, ya kan, banyak yang Pergi ya. gara-gara itu banyak yang pergi. Ya mau diapain lagi, kita nggak bisa nonton harusnya. Nah itu lo nonton nggak tuh itu bang? Tetap nonton lo? sempat nonton itu juga kita nonton sama bareng-bareng gitu, maksudnya nontonnya yang nyarinnya sedikit. Internet juga masih gaptek dulu, Susah banget. Itu terpukul lah buat kita. Mungkin juga sobat-sobat Juventini yang lain juga merasa terpukul ya di saat itu. Mungkin nggak cuma saya, nggak cuma Bang Gus, mungkin teman-teman yang lain juga merasa benar-benar terpukul. Halo. Nah jadi ketika Serie B sangat terpukul, terus perjalanan tuh bang, kan dia nggak pernah menang, nah, tapi lo tetap ya sebagai ini. Nyari berita Juve tetap, nyari informasi tentang Juve tetap. Pergantian pelatih banyak tuh bang, kita udah banyak pelatih yang buat kita. Nah terakhir dipegang Conte. Conte. Nah
Ketika itu kita mau juara aja nggak bisa sampai peringkat ke-7. Nah ketika di PK Conti juara Scudetto pertama, gimana Bang perasaannya? Wah, yang lama kita nunggu Scudetto tuh orang mungkin panjang ya puasa gelar lah, gelar lah. Beberapa tahun ya kan. Kita sampai konvoy kan. Iya. Ingat kita, wah bahagianya konvoy. Terus sampai telanjang dada ya kan merayakannya di bareng-bareng sama anak Juventini Jabodetabek lah klub kali. Indonesia sih waktu itu ya, kita masih ngerayainnya di VD bareng-bareng itu sih yang paling berkesan, paling bangga. Gue pernah lihat nih Bang lo, kita juga pernah ngalamin, gue sama dia juga sih, jadi supporter terbaik teman-teman di Bekasi. Oh itu pas ada kompetisi ya? Kompetisi. Jadi itu pernah jadi supporter terbaik lo Bang ya. Juara 1 kita ya? Juara 1. Kita sampai telanjang dada, bikin tulisan Juventus, dicat, ada yang di seluruh badan. Itu totalitas itu. Totalitas, oke. Totalitas. Dari situ kita juara supporter terbaik. Tapi futsalnya nggak juara, tapi supporter terbaik juara. Nah itu bisa tampil gila gitu. Apa? Telanjang dada semua nih terus Juventus. Sementara kan gue sendiri nggak telanjang. Ada sampai jadi sakera juga. Iya. Nah lu kenapa mau Bang dandanin kayak gitu Bang? Padahal yang ngedananin lagi nggak dandan ya. Iya. Ya itu saking urat malunya putus, urat malu anak-anak pada putus dan semuanya memang komitmen. Ayo kita buat seperti ini, yang lain dari yang lain, mungkin komunitas yang lain belum ada. Akhirnya kita menang. Nah, terus sekarang kan komunitas banyak nih Bang. Ada yang Juve mana lah ya kan. Dan harapan lu nih untuk komunitas semuanya nih, Komunitas khususnya ya khusus Juve lah. Juve semakin solid, kompak, ya kan? Iya. Supaya makin guyup, nggak ada saling oh lo komunitas ini terlalu ini ya kan, kita mah cuma biasa aja. Jadi nggak ada gap ya Bang Nggak ada ya. gap. Kalau emang suka Juve ya udah kita ngumpul. Ya intinya kita visinya sama, dukung Juve, mau itu pun apa atributnya, apa bendera komunitasnya, itu kita tetap ini tanpa ada pilih-pilih lah gitu. Dan semoga Juve bisa promotor bisa mendatangkan Juve lagi lah. Wah, itu cakep. Amin. Mudah-mudahan di ESE kita semua berharap Juventus bisa datang lagi ke Indonesia, ketemu dengan kita semua. Buat teman-teman Juventus ini yang mungkin baru-baru sekarang lah Bang, yang baru kenal Juventus sekarang, mungkin juga sangat berharap Juventus bisa datang lagi ke Indonesia. Apalagi efek Ronaldo ya. Efek Ronaldo, Matuidi juga ya kan, Rabiot, Matuidi gimana? Matuidi ikon itu sebenarnya. Ikon. Pendapat gua malu, makanya ya buat kalian yang bilang Matuidi jelek, Matuidi salah lu pada. Salah. Ikon. Cakep ini ya lu. Iya. Cakep. Oke. Jangan lupa tuh Matuidi. Ada Bang Matuidi Indonesianya soalnya. Itu Lord. Sekarang dia jadi Lord Matuidi. Ya. Lord. Oke Bang Gung, terima kasih atas waktunya, kesediaannya, terima kasih juga atas jamuannya. Ya, apa adanya ya. Kopi-kopinya nih, makasih banget nih. Mudah-mudahan channel Bacotan Juventini Indonesia ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua Bang. Oke. Bisa kita dengan adanya ini kita bisa bersatu kembali seperti awalnya terbentuk Juventini di Indonesia. Oke, buat sobat Juventini di seluruh Indonesia, jangan lupa tonton terus channel kami, pantengin channel kami di Bacotan Juventini. Ditunggu subscribe, like, dan komen. Jangan Thank you lupa. Bang Gung. Oke, thank you. Yuk, kritik sarannya.